Suamiku dihina dan disepelekan keluargaku karena cuma sopir truk, namun hal tak terduga terjadi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang. Mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha menahan air mata ini agar tak jatuh. 2 tahun sudah aku menikah dengan Arman, pria yang kucintai sepenuh hati. Namun, pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Ada beban berat yang selalu menghantui kami, dan aku tak tahu sampai kapan bisa bertahan seperti ini. Setiap kali suamiku pulang dari pekerjaannya sebagai supir truk, selalu setelah seminggu meninggalkan rumah, aku melihat kilatan kekecewaan di mata ibuku. Bukan hanya rasa kecewa biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan. Ibu seringkali melontarkan kata-kata pedas tentang profesi Arman, meski dia jarang mengatakannya langsung di hadapannya. Namun, aku tahu bahwa sindiran-sindirannya itu mampu menusuk batin Arman hingga ke dasar. Ibu tidak tahu apa-apa soal hidupmu, gumamku pelan, seolah mencoba membela dirinya. Tapi dalam hati, aku tahu betapa kerasnya kata-kata ibu seringkali membuat Arman terluka. Kenapa kamu tidak cari kerjaan lain? Supir truk itu bukan pekerjaan layak untuk suamimu, ucap ibu suatu hari saat makan malam. Aku hanya bisa terdiam, sementara Arman menunduk dalam diam, menyembunyikan luka di matanya. Aku mencoba membela Arman, tapi setiap kali aku melakukannya, ibu hanya menggelengkan kepala dengan nada putus asa. Kamu masih muda, Zahra. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini, katanya dengan suara tajam. Namun bagiku, Arman lebih dari sekadar pekerjaannya. Dia adalah ayah bagi Akila, gadis kecil kami yang selalu tertawa riang setiap kali melihat ayahnya pulang. Dia adalah teman terbaikku, tempatku bersandar ketika dunia terasa begitu berat. Dan dia adalah orang yang selalu ada di sisiku, bahkan ketika semua orang meragukan pilihanku. Tapi ibu tidak pernah melihatnya seperti itu. Baginya, Arman hanyalah seorang supir truk yang sering meninggalkan keluarganya demi pekerjaan. Baginya, Arman hanyalah seorang pria yang tak cukup baik untuk menjadi menantunya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu bahwa ibu hanya khawatir padaku, tapi aku juga tahu bahwa cara dia menunjukkannya justru membuat segalanya semakin sulit. Dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan di tengah konflik ini? Di luar jendela, langit malam tampak gelap, tanpa secercah cahaya bintang. Aku memandanginya sejenak, lalu berbisik pada diriku sendiri. Mungkin besok akan lebih baik. Namun dalam hati, aku tahu bahwa harapan itu terkadang terasa begitu jauh untuk diraih. Malam semakin larut, tapi aku masih terjaga. Suara angin yang menerpa jendela membuatku semakin sulit untuk memejamkan mata. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat-saat pertama kali aku bertemu Arman. Saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa hidup kami akan seperti ini. Aku mengenal Arman di sebuah acara keluarga. Dia datang sebagai teman sepupuku, seseorang yang awalnya hanya kuanggap biasa saja. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara, dalam senyumnya yang tulus, yang membuatku merasa nyaman. Dia bukan pria yang sempurna menurut standar banyak orang, tidak tampan secara konvensional, tidak kaya, dan tidak memiliki pekerjaan glamour. Tapi dia memiliki hati yang besar, dan itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Aku supir truk, katanya suatu hari ketika kami mulai dekat. Tidak banyak yang bisa kubanggakan dari pekerjaanku, tapi setidaknya aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku ingat betapa tersentuhnya aku mendengar kata-katanya. Bagiku, Arman adalah sosok yang luar biasa. Dia bekerja keras tanpa mengeluh. Meski hidupnya penuh dengan tantangan, aku melihat tekad dalam matanya, tekad untuk terus maju meski dunia seringkali tak adil padanya. Namun, ibuku tidak pernah melihatnya seperti itu. Baginya, Arman hanyalah seorang pria dengan pekerjaan rendahan yang tak layak menjadi bagian dari keluarga kami. Ketika aku pertama kali mengenalkannya pada ibu, reaksinya langsung dingin. Dia menatap Arman dari kepala hingga kaki, seolah-olah mencoba menemukan alasan untuk menolaknya.
Kamu yakin dengan pilihanmu? Tanya ibu suatu hari, nada suaranya penuh keraguan. Dia bukan pria yang bisa memberikanmu kehidupan yang baik. Aku mencoba menjelaskan bahwa cinta bukan tentang materi, bahwa Arman adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Tapi ibu tidak mendengarkanku. Dia hanya menggelengkan kepala, seolah-olah semua penjelasanku hanyalah omong kosong belaka. Sekarang, 2 tahun kemudian, aku masih ingat kata-kata ibu itu. Kata-kata yang terus terngiang di telingaku, bahkan di saat-saat paling sunyi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak salah memilih Arman, bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Tapi terkadang, aku merasa ragu. Apakah aku egois karena tetap mempertahankan pernikahan ini? Apakah aku menyakiti ibuku dengan memilih Arman? Aku menatap langit malam di luar jendela, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berhenti menghantuiku. Dalam hati, aku berharap bahwa suatu hari nanti, ibu akan melihat Arman seperti aku melihatnya. Asli, apa adanya, dan penuh kasih sayang. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa berpegang pada keyakinanku sendiri. Keyakinan bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi badai ini. Meski kadang aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Bersabarlah, gumamku pelan, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. Semua akan baik-baik saja, tapi dalam hati, aku tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus dilalui, banyak pengorbanan yang harus dibuat. Dan aku hanya bisa berdoa agar aku cukup kuat untuk melaluinya bersama Arman. Pagi itu, suasana di meja makan begitu tegang. Aku tahu hari ini akan menjadi salah satu momen yang sulit, tapi aku tak pernah menyangka bahwa ibu akan melangkah sejauh ini. Arman baru saja pulang dari perjalanan panjangnya sebagai supir truk, dan kelelahan masih terlihat jelas di wajahnya. Namun, alih-alih memberikan sambutan hangat, ibu malah memulai percakapan dengan nada sinis. "Berapa jam lagi kamu harus tinggal di jalan?" tanya ibu sambil menyendok nasi ke piringnya. Matanya tidak melihat ke arah Arman, tapi kata-katanya menusuk seperti pisau. "Kapan kamu bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarga?" Akila, putri kecil kami, yang duduk di kursi anak, menatap bingung ke arah ibu lalu ke arah Arman. Dia belum cukup tua untuk memahami apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu, dia merasakan ketegangan di udara. Arman menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara pelan namun tetap sopan. "Bu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga." Namun, jawaban Arman hanya membuat ibu semakin marah. Wajahnya memerah dan matanya menyipit tajam. "Memberikan yang terbaik? Kamu bahkan tidak bisa membeli rumah sendiri. Sampai kapan kalian mau menumpang di sini?" Aku langsung menunduk, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dadaku. Kata-kata ibu terasa seperti cambukan bagi Arman, dan aku tahu dia sedang menahan diri agar tidak meledak. 2 tahun menikah, 2 tahun hidup bersama di rumah ibuku, dan ibu masih belum bisa menerima fakta bahwa Arman adalah suamiku. "Ibu, tolong hentikan," kataku akhirnya. Suaraku gemetar. "Ini bukan masalah rumah atau pekerjaan. Ini tentang keluarga kami." Ibu menoleh ke arahku dengan tatapan dingin. "Keluarga? Zahra, kamu pikir keluarga bisa bertahan hanya dengan cinta? Tanpa dasar? Lihat realitas, nak. Dia tidak bisa memberikanmu masa depan yang layak." Setiap kata yang keluar dari mulut ibu seperti sebuah pukulan telak bagi Arman. Aku melihat tangannya mengepal di bawah meja, mencoba menahan emosi. Dia menunduk, tak ingin menatap mata ibuku. Aku tahu dia merasa gagal, merasa tidak cukup baik untuk keluarga ini. Tapi aku juga tahu bahwa dia sudah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi kami. "Bu, cukup," kataku, dengan nada lebih tegas. Arman sudah bekerja keras untuk keluarga ini. Dia tidak pantas mendengar semua ini. Ibu tersenyum sinis, seolah-olah kata-kataku hanya angin lalu baginya. "Bekerja keras? Supir truk seperti dia hanya berputar di tempat? Zahra, kamu pantas mendapatkan lebih dari ini." Aku merasa sesak. Suara-suara di meja makan terdengar semakin samar,
digantikan oleh deru emosi yang memenuhi kepala. Akila mulai menangis kecil, mungkin karena merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Aku buru-buru menggendongnya dan meninggalkan meja makan, tak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, memeluk Akila erat. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa ibu tidak bisa melihat betapa kerasnya Arman bekerja? Kenapa dia hanya memandang rendah profesi? Suamiku, aku tahu ibu hanya khawatir padaku, tapi caranya menunjukkan perhatian itu justru membuat segalanya semakin sulit. Aku mendengar langkah kaki pelan menuju kamar. Ketika aku menoleh, aku melihat Arman berdiri di pintu, wajahnya penuh rasa letih. Dia tersenyum tipis, mencoba menenangkanku. Jangan menangis, Zahra. Aku baik-baik saja. Tapi aku tahu dia tidak baik-baik saja. Kata-kata ibu telah meninggalkan luka yang dalam, dan aku merasa gagal melindunginya. Aku minta maaf, Arman. Bisiku pelan, suaraku bergetar. Maafkan aku karena tidak bisa melawan ibu. Arman hanya menggelengkan kepala, lalu duduk di sampingku. Ini bukan salahmu, Zahra. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Namun, dalam hatiku, aku tak tahu apakah kami bisa bertahan lebih lama lagi dalam situasi seperti ini. Malam semakin larut, tapi aku masih terjaga. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar begitu keras di tengah keheningan rumah. Aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh peristiwa tadi siang. Kata-kata ibu yang menyakitkan, ekspresi, letih Arman, dan tangis Akila yang membuat hatiku semakin sesak. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki pelan dari arah ruang tamu. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengintip keluar kamar. Di sana, aku melihat Arman duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya tampak lelah, bahkan lebih lelah daripada biasanya. Hatiku langsung terasa berat melihatnya seperti itu. Sayang, kenapa belum tidur? Tanyaku lembut sambil mendekatinya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan, meski aku sendiri merasa kosong di dalam. Arman menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Aku merasa gagal, Zahra. Gagal sebagai suami, sebagai ayah, bahkan sebagai menantu. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Jangan bicara begitu, ujarku cepat, mencoba menenangkan. Kamu sudah melakukan segalanya untuk kami. Kamu bekerja siang malam demi keluarga ini. Jangan biarkan kata-kata ibu membuatmu merasa rendah diri. Namun, dalam hati aku tahu bahwa tekanan dari ibuku telah menggerogoti semangatnya. Setiap kali ibu melontarkan sindiran atau komentar pedas tentang pekerjaannya, Arman selalu menerimanya dengan diam. Dia tidak pernah membantah atau marah, tapi aku tahu dia tersakiti. Dan aku hanya bisa diam, karena aku bingung harus berbuat apa. Aku mencoba menguatkan suaraku, meski dalam hati aku juga merasa rapuh. Kita bisa melewati ini bersama, Arman. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sisimu. Arman tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi kadang, aku merasa semua usahaku sia-sia. Ibumu benar, Zahra. Aku bahkan tidak bisa memberikan kalian rumah sendiri. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir seperti itu? Bagiku, Arman adalah pria yang luar biasa. Dia rela meninggalkan rumah selama berhari-hari demi bekerja, demi memastikan bahwa aku dan Akila tidak kekurangan apapun. Tapi tekanan dari ibuku membuatnya meragukan dirinya sendiri, membuatnya merasa bahwa semua pengorbanannya tidak cukup. Aku merasa bersalah. Gumamku akhirnya, suaraku bergetar. Aku tidak bisa melindungi kamu dari semua ini. Aku tidak bisa melawan ibu. Arman menggelengkan kepala, lalu menatapku dengan pandangan yang penuh kesabaran. Ini bukan salahmu, Zahra. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku hanya butuh waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini?
Apakah aku egois karena tetap mempertahankan pernikahan ini meskipun ibu terus menentangnya? Apakah aku menyakiti Arman dengan tidak bisa memberikan dukungan yang lebih kuat? Malam itu, kami hanya duduk berdua di ruang tamu, saling berpegangan, tangan tanpa banyak bicara. Aku tahu bahwa kami berdua sedang bergulat dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Aku ingin sekali memeluknya erat dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tak yakin apakah aku bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat aku menatap wajah Arman yang penuh keraguan, aku sadar bahwa perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Ada banyak hal yang harus dilalui, banyak luka yang harus disembuhkan. Dan satu-satunya cara untuk melaluinya adalah dengan saling mendukung. Meskipun kadang rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Bersabarlah, bisiku pelan. Lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Arman. Kita pasti bisa melewati ini. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus dilalui, dan aku hanya bisa berdoa agar kami cukup kuat untuk menghadapinya bersama-sama. Beberapa bulan setelah kami pindah ke rumah baru, suasana di antara keluarga kami mulai berubah. Hubunganku dengan ibu membaik secara perlahan, meski masih ada sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kali ini, aku merasa bahwa ibu benar-benar mencoba untuk menerima Arman dan keputusanku. Suatu sore, ibu datang berkunjung tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aku sedikit terkejut melihatnya berdiri di depan pintu rumah kami, membawa sebuah kotak besar berisi kue buatannya. Dia tersenyum tipis, namun matanya tampak ragu-ragu. "Ini kue favoritmu," katanya pelan, menyerahkan kotak itu padaku. "Ibu hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja." Aku mengambil kotak itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu. Masuklah. Arman dan Akila pasti senang melihatmu." Ibu mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Saat dia melihat sekeliling, ruang, tamu yang sederhana tapi rapi, dinding yang dihiasi foto-foto keluarga, dan halaman belakang tempat Akila bermain, aku bisa melihat ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa hidup kami tidak seburuk yang selama ini dia bayangkan. Arman menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. "Selamat datang, Bu. Silakan duduk. Akan saya siapkan teh." Aku tahu bahwa sikap sopan Arman meski telah banyak disakiti oleh ibuku, adalah salah satu alasan mengapa aku begitu mencintainya. Dia tidak pernah membalas dendam atau marah, bahkan kepada orang yang seringkali membuatnya merasa rendah diri. Ibu tampak sedikit canggung, tapi dia tetap duduk di sofa sambil memandangi sekeliling. Saat Akila datang berlari dan memeluk kakinya, ibu tersenyum lembut. "Anak yang manis," katanya sambil mengelus kepala Akila. Namun, ada nada getir dalam suaranya, seolah-olah dia baru menyadari betapa banyak waktu yang telah ia habiskan untuk bersikap dingin pada cucunya sendiri. Setelah beberapa saat, ibu akhirnya angkat bicara. "Zahra," katanya pelan, suaranya bergetar. Ibu salah. Aku terdiam, tak yakin dengan apa yang baru saja kudengar. Apakah ibu benar-benar mengakui kesalahannya? Selama ini, aku hanya berharap dia bisa melihat Arman apa adanya, tanpa prasangka atau penilaian buruk. Tapi sekarang, kata-kata itu keluar dari mulutnya, jujur dan tulus. Ibu terlalu keras dan sombong, lanjutnya, air mata mulai menggenang di matanya. "Arman, dia pria yang hebat. Ibu lihat bagaimana dia bekerja keras untuk kalian. Dan kalian sudah berhasil memiliki rumah sendiri. Ibu bangga padamu." Hatiku hancur mendengar pengakuan itu. Bukan karena kata-katanya menyakitkan, tapi karena aku merasakan betapa beratnya bagi ibu untuk mengucapkannya. Selama ini, dia selalu merasa bahwa dia tahu apa yang terbaik untukku. Tapi sekarang, dia akhirnya sadar bahwa dia juga bisa salah. "Terima kasih, Bu." Kataku pelan, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku senang akhirnya ibu bisa melihatnya seperti itu. Arman yang duduk di sampingku hanya tersenyum, tanpa dendam sedikit pun. "Bu, terima kasih atas pengakuannya.
katanya dengan suara tenang. Saya harap kita bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Ibu mengangguk lalu menundukkan wajahnya. Dalam hatiku, aku merasa lega. Semua konflik yang selama ini menghantui kami akhirnya mulai menemukan titik terang. Ibu bukan lagi sosok yang selalu menentang keputusanku, tapi seseorang yang mau belajar menerima kenyataan bahwa hidup kami sudah berbeda. Malam itu, setelah ibu pulang, aku duduk di tepi ranjang bersama Arman. Aku memandang wajahnya yang tampak damai, lalu berkata pelan, "Kita sudah melewati banyak hal, ya?" Arman mengangguk, lalu memegang tanganku erat-erat. "Ya, Zahra. Tapi kita berhasil. Kita sudah membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya." Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Meski perjalanan ini penuh liku, aku tahu bahwa kami telah melangkah ke arah yang benar. Dan sekarang, dengan ibu yang mulai menerima kami, rasanya seperti awan kelabu, yang selama ini menggantung di langit hati, kami mulai bergerak menjauh. Di luar jendela, langit malam tampak cerah, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Aku memandanginya sejenak lalu berbisik pelan. Akhirnya, kita menemukan kedamaian kita. Namun dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada babak-babak lain yang menanti, dan kami harus siap untuk menghadapinya bersama-sama. Setahun berlalu sejak Arman menerima posisi barunya sebagai pengawas armada truk. Perubahan besar terjadi dalam hidup kami, tidak hanya secara finansial, tapi juga dalam cara kami memandang diri sendiri dan masa depan. Gaji Arman naik drastis, dan dia mulai menabung dengan tekun. Setiap kali dia pulang dari pekerjaan, wajahnya tak lagi dipenuhi rasa letih yang dulu sering kudapati. Sebaliknya, dia selalu membawa senyum ceria dan cerita-cerita tentang hari-harinya di tempat kerja. Namun, perubahan terbesar datang ketika suatu sore, Arman menghampiriku dengan ekspresi penuh antusias. "Zahra," katanya sambil menyerahkan sebuah kunci kecil padaku. "Kita akhirnya bisa membeli rumah." Aku terdiam sesaat, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Selama 2 tahun terakhir, kami tinggal di rumah ibuku, bergantung pada kemurahan hatinya meski harus menelan setiap sindiran pedas yang dia lontarkan. Sekarang tiba-tiba, kami memiliki tempat kami sendiri, tempat yang benar-benar milik keluarga kecil kami. "Kamu serius?" tanyaku. Suaraku bergetar karena campuran emosi yang meluap-luap. Arman mengangguk mantap. Rumahnya tidak besar, tapi cukup untuk kita bertiga. Dan yang paling penting, ini milik kita. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku langsung memeluknya erat-erat, merasakan kebanggaan yang luar biasa atas semua usaha yang telah dilakukan Arman. Dia berhasil membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar supir truk. Dia adalah kepala keluarga yang tangguh, yang mampu memberikan fondasi yang kokoh bagi keluarga kami. Pekan berikutnya, kami mulai berkemas. Rumah baru kami berada di pinggiran kota, sebuah tempat yang tenang dengan halaman kecil di depan. Meski sederhana, rumah itu penuh dengan harapan dan impian baru. Akila begitu gembira saat pertama kali melihat rumah itu. Dia langsung berlarian di halaman, tertawa riang seperti seekor burung yang baru lepas dari sangkar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sedikit rasa bersalah yang mengendap di hatiku. Aku tahu bahwa meninggalkan rumah ibuku bukanlah keputusan yang mudah. Selama ini, meski hubungan kami tegang, aku tetap mencintainya. Dia adalah ibuku, satu-satunya orang tua yang kupunya. Tapi aku juga sadar bahwa tinggal bersamanya selama 2 tahun terakhir hanya membuat konflik semakin tajam. Mungkin inilah saatnya bagi kami untuk mandiri, untuk memulai hidup baru tanpa tekanan dari siapapun. Pada hari kami pindah, ibu datang ke rumah untuk membantu mengemas barang-barang kami. Awalnya, suasana canggung. Ibu tampak diam sepanjang waktu, jarang bicara atau bahkan menatap mataku. Namun, saat mobil pengangkut barang mulai bergerak menuju rumah baru kami, ibu tiba-tiba menarik tanganku ke samping. "Zahra," katanya dengan suara pelan, "Ibu
Ibu minta maaf jika selama ini terlalu keras padamu dan Arman. Aku terperangah mendengar kata-kata itu. Selama ini aku tidak pernah berharap ibu akan mengakui kesalahannya. Aku hanya ingin dia melihat Arman apa adanya, tanpa prasangka atau penilaian buruk. Tapi sekarang, kata-kata itu keluar dari mulutnya, meski masih terdengar berat. Ibu hanya khawatir padamu. Lanjutnya, matanya menunduk. Tapi mungkin ibu salah. Kamu sudah dewasa, dan kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Aku merasa sesak, tapi juga lega. Terima kasih, Bu, kataku pelan, mencoba menahan air mata. Aku harap ibu bisa melihat bahwa Arman adalah pria yang baik. Dia bekerja keras demi keluarga kami. Ibu hanya mengangguk, lalu memelukku erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa hubungan kami mulai membaik. Ketika kami sampai di rumah baru, Akila langsung berlari ke halaman belakang, tertawa riang. Arman berdiri di sampingku, menyaksikan semua ini dengan senyum puas di wajahnya. Ini baru awal, Zahra, katanya pelan. Kita akan membuat kenangan indah di sini. Aku mengangguk, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Di rumah ini, kami bukan lagi tamu, atau orang yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Kami adalah pemilik kehidupan kami sendiri. Dan meskipun jalan menuju kebahagiaan ini penuh liku, aku tahu bahwa kami telah melangkah ke arah yang benar. Malam itu, aku duduk di beranda rumah baru kami, memandangi langit malam yang penuh bintang. Dalam hati, aku berbisik pelan. Akhirnya, kita menemukan kebebasan kita. Namun, dalam hati yang paling dalam, aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada babak-babak lain yang menanti, dan kami harus siap untuk menghadapinya bersama-sama. Beberapa bulan setelah kami pindah ke rumah baru, suasana di antara keluarga kami mulai berubah. Hubunganku dengan ibu membaik secara perlahan, meski masih ada sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kali ini, aku merasa bahwa ibu benar-benar mencoba untuk menerima Arman dan keputusanku. Suatu sore, ibu datang berkunjung tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aku sedikit terkejut melihatnya berdiri di depan pintu rumah kami, membawa sebuah kotak besar berisi kue buatannya. Dia tersenyum tipis, namun matanya tampak ragu-ragu. Ini kue favoritmu, katanya pelan, menyerahkan kotak itu padaku. Ibu hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Aku mengambil kotak itu dengan senyum hangat. Terima kasih, Bu. Masuklah. Arman dan Akila pasti senang melihatmu. Ibu mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Saat dia melihat sekeliling, ruang, tamu yang sederhana tapi rapi, dinding yang dihiasi foto-foto keluarga, dan halaman belakang tempat Akila bermain, aku bisa melihat ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa hidup kami tidak seburuk yang selama ini dia bayangkan. Arman menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. Selamat datang, Bu. Silakan duduk. Akan saya siapkan teh. Aku tahu bahwa sikap sopan Arman meski telah banyak disakiti oleh ibuku, adalah salah satu alasan mengapa aku begitu mencintainya. Dia tidak pernah membalas dendam atau marah, bahkan kepada orang yang seringkali membuatnya merasa rendah diri. Ibu tampak sedikit canggung, tapi dia tetap duduk di sofa sambil memandangi sekeliling. Saat Akila datang berlari dan memeluk kakinya, ibu tersenyum lembut. Anak yang manis, katanya sambil mengelus kepala Akila. Namun, ada nada getir dalam suaranya, seolah-olah dia baru menyadari betapa banyak waktu yang telah ia habiskan untuk bersikap dingin pada cucunya sendiri. Setelah beberapa saat, ibu akhirnya angkat bicara. Zahra, katanya pelan, suaranya bergetar. Ibu salah. Aku terdiam, tak yakin dengan apa yang baru saja kudengar. Apakah ibu benar-benar mengakui kesalahannya? Selama ini, aku hanya berharap dia bisa melihat Arman apa adanya, tanpa prasangka atau penilaian buruk. Tapi sekarang, kata-kata itu keluar dari mulutnya, jujur dan tulus. Ibu terlalu keras dan sombong. Lanjutnya, air mata mulai menggenang di matanya. Arman, dia pria yang hebat. Ibu lihat bagaimana dia bekerja keras untuk kalian.
dan kalian sudah berhasil memiliki rumah sendiri. Ibu bangga padamu. Hatiku hancur mendengar pengakuan itu. Bukan karena kata-katanya menyakitkan, tapi karena aku merasakan betapa beratnya bagi ibu untuk mengucapkannya. Selama ini, dia selalu merasa bahwa dia tahu apa yang terbaik untukku. Tapi sekarang, dia akhirnya sadar bahwa dia juga bisa salah. Terima kasih, Bu. Kataku pelan, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku senang akhirnya ibu bisa melihatnya seperti itu. Arman yang duduk di sampingku hanya tersenyum, tanpa dendam sedikit pun. Bu, terima kasih atas pengakuannya, katanya dengan suara tenang. Saya harap kita bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Ibu mengangguk lalu menundukkan wajahnya. Dalam hatiku, aku merasa lega. Semua konflik yang selama ini menghantui kami akhirnya mulai menemukan titik terang. Ibu bukan lagi sosok yang selalu menentang keputusanku, tapi seseorang yang mau belajar menerima kenyataan bahwa hidup kami sudah berbeda. Malam itu, setelah ibu pulang, aku duduk di tepi ranjang bersama Arman. Aku memandang wajahnya yang tampak damai, lalu berkata pelan, "Kita sudah melewati banyak hal, ya?" Arman mengangguk, lalu memegang tanganku erat-erat. "Ya, Zahra. Tapi kita berhasil. Kita sudah membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya." Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Meski perjalanan ini penuh liku, aku tahu bahwa kami telah melangkah ke arah yang benar. Dan sekarang, dengan ibu yang mulai menerima kami, rasanya seperti awan kelabu, yang selama ini menggantung di langit hati, kami mulai bergerak menjauh. Di luar jendela, langit malam tampak cerah, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Aku memandanginya sejenak lalu berbisik pelan. Akhirnya, kita menemukan kedamaian kita. Namun dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada babak-babak lain yang menanti, dan kami harus siap untuk menghadapinya bersama-sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Kami akhirnya bisa hidup mandiri, tanpa tekanan dari siapapun. Arman semakin percaya diri dengan pekerjaannya sebagai pengawas armada truk, dan hubunganku dengan ibu juga membaik. Dia mulai sering berkunjung ke rumah kami, membawa kue buatannya, atau sekadar duduk di beranda sambil mengamati Akila bermain di halaman. Ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun bergulat dengan konflik. Akila tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, dan rumah kami selalu dipenuhi tawa setiap hari. Tidak ada lagi sindiran pedas dari ibuku, tidak ada lagi tatapan dingin yang membuat Arman merasa rendah diri. Semua itu digantikan oleh suasana hangat dan penuh cinta. Meski perjalanan menuju titik ini begitu panjang dan melelahkan, aku tahu bahwa semua pengorbanan itu layak. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah baru kami, memandangi langit senja yang memerah. Arman datang menghampiriku, membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, menyerahkan salah satu cangkir itu padaku. "Kamu sedang memikirkan apa?" Tanyanya lembut. Matanya menyapu langit senja yang indah. Aku tersenyum tipis. "Aku hanya memikirkan perjalanan kita. Bagaimana kita bisa sampai di sini?" Arman mengangguk pelan. "Ya, banyak hal yang sudah kita lalui. Kadang, aku masih sulit mempercayai bahwa kita berhasil melewati semua itu." Aku menyesap teh hangat itu, merasakan kehangatan yang merambat hingga ke hatiku. "Roda kehidupan memang berputar," kataku pelan. "Kadang kita berada di bawah, kadang di atas. Yang penting kita tetap kuat dan saling mendukung." Arman tersenyum, lalu meraih tanganku. "Dan kita sudah membuktikan itu, Zahra. Kita sudah membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya." Aku mengangguk, merasakan air mata bahagia mulai menggenang di mataku. Dulu aku takut bahwa pernikahan ini akan runtuh karena tekanan dari ibuku. Tapi sekarang, aku tahu bahwa cinta kami lebih kuat daripada semua itu. Kami telah melalui badai bersama, dan sekarang kami bisa menikmati keindahan pelangi yang muncul setelahnya. Saat itulah, Akila datang berlari ke arah kami, tertawa riang.
Ayah, ibu, lihat apa yang aku temukan, katanya sambil menunjukkan seekor kupu-kupu kecil yang hinggap di telapak tangannya. Arman dan aku tertawa melihat tingkah polosnya. Itu indah, nak, kataku sambil mengusap kepala Akila lembut. Jangan dilepaskan terlalu cepat ya. Akila mengangguk, lalu berlari kembali ke halaman, mencoba mengejar kupu-kupu lain yang berterbangan di udara. Melihatnya begitu gembira membuat hatiku semakin penuh dengan rasa syukur. Malam harinya, setelah Akila tidur, aku dan Arman duduk di ruang tamu. Lampu ruangan dimatikan. Hanya ada cahaya remang-remang dari lilin di atas meja. Kami berdua terdiam, menikmati ketenangan malam yang jarang kami rasakan selama bertahun-tahun. Aku bangga padamu, kataku pelan. Suaraku nyaris seperti bisikan. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Arman tersenyum, lalu meraih tanganku erat-erat. Dan aku bangga padamu, Zahra. Kamu adalah alasan mengapa aku bisa bertahan selama ini. Dalam hatiku, aku berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, untuk segala ujian yang telah membawa kami ke sini. Perjalanan hidup memang penuh liku, tapi aku tahu bahwa selama kami tetap bersama, selama kami saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa kami lalui. Roda kehidupan terus berputar, membawa kami ke tempat-tempat yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan meski roda itu kadang bergerak lambat, aku yakin bahwa pada akhirnya ia akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Aku memandangi wajah Arman yang tampak damai dalam cahaya lilin. Dia adalah pria yang telah membuktikan bahwa cinta dan tekad bisa mengalahkan segalanya. Dia adalah suamiku, ayah dari anakku, dan teman terbaikku. Semoga roda ini terus berputar ke arah yang benar, gumamku pelan. Arman hanya tersenyum, lalu memelukku erat. Akan selalu ada babak baru, Zahra, dan kita akan melewatinya bersama. Di bawah sinar lilin yang berkedip-kedip, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meski perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, aku tahu bahwa kami telah menemukan kebahagiaan kami sendiri.